Jumpa lagi di channel Micrologic Indonesia, channel yang menawarkan pendekatan teknologi atas permasalahan yang sering kita jumpai sehari-hari. Setelah sekian lama tidak upload video, pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai project yang akhirnya bisa diselesaikan dan diaplikasikan yang saya sebut Valve Control ESP. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang sensor ultrasonik dan flowmeter. Kali ini saya akan membahas bagaimana kedua sensor itu digabungkan untuk membuat sebuah produk yang dapat mengendalikan dan monitoring penggunaan air di rumah. Dengan source yang bisa di-download di deskripsi video, teman-teman pun pasti bisa membuat dan mengaplikasikannya. Tetapi lebih dari itu, saya mau membagikan apa yang sudah saya pelajari dan solusi atas permasalahan yang saya hadapi selama membuat produk ini. Apa saja yang akan dibahas di video ini? Pertama, project overview. Penjelasan project yang akan membahas fitur, konsep, bentuk, dan demo dari produk itu sendiri. Penjelasan singkat, dashboard pada Blink, dan pengoperasian secara manual akan dibahas pada bagian ini. Kedua, what I learned. Ketika mengerjakan sebuah project, pastinya kita akan mencari banyak referensi, baik itu hardware maupun softwarenya. Dan saat pengerjaan pun banyak kendala yang dihadapi. Dari sekian banyak kendala, yang akan saya sharingkan di sini adalah tentang noise, EMI, dan HF ringing. Kemudian penyimpangan pada sensor ultrasonik, penggunaan lambda expression pada library simple timer, dan read-write pada EEPROM. Dan yang terakhir wrap up, yang berisi rangkuman dan kesimpulan dari pembahasan pada video ini. Baiklah, langsung ke bagian yang pertama tentang project overview, yaitu fitur. Produk yang saya sebut Valve Control ESP ini memiliki fitur antara lain kemampuan IoT dengan aplikasi Blink. Bagi penggiat Arduino yang suka dengan IoT, pasti tidak asing dengan aplikasi Blink. Untuk Valve Control ESP ini, ada 4 dashboard Blink, yaitu untuk monitoring penggunaan air, di mana nilai dari debit air yang mengalir dan level bak penampungan bisa dilihat di situ. Aktivitas alat pun akan divisualisasikan lewat terminal, dan penggunaan air akan divisualisasikan pula dalam bentuk grafik sehingga lebih informatif. Tahap kedua untuk mengendalikan valve secara manual, lewat aplikasi. Ada 3 mode manual, yaitu berdasarkan parameter setting yang telah dimasukkan sebelumnya, berdasarkan level air di bak penampungan, dan berdasarkan volume air yang mau diisi. Tahap ketiga untuk setting parameter level air dengan memanfaatkan sensor ultrasonik, dan tahap keempat untuk setting parameter flowmeter. Jika teman-teman ingin membuat dashboard yang sama, teman-teman bisa scan QR code ini dari aplikasi Blink kalian. Tetapi sebelumnya pastikan Blink Energy yang kalian miliki lebih dari 8.500. Fitur kedua adalah pengoperasian secara manual. Tidak hanya dikendalikan lewat aplikasi, menyalakan atau mematikan aliran air bisa dilakukan dengan memutar tuas keran karena menggunakan three-way valve. Penjelasan lebih detail akan dibahas pada bagian selanjutnya. Fitur berikutnya adalah Simple Wi-Fi Manager. Walaupun tidak secanggih library Wi-Fi Manager, interface Wi-Fi Manager sederhana ini sudah cukup untuk mengakomodasi kebutuhan agar SSID Wi-Fi dan password bisa disetting lewat browser. Selain itu, token Blink, server Blink, dan port yang digunakan pun bisa diinput di situ. Tidak perlu hard coding lagi. Fitur terakhir adalah enkripsi. Dibilang fitur juga bukan, karena tidak memberi nilai tambah pada penggunaan produk. Tetapi bila dilihat dari sisi pembuat, tentunya usaha teman-teman membuat program dengan bermacam-macam kendala sampai akhirnya bisa berfungsi, tentunya membuat kalian akan enggan apabila program di-copy begitu saja dan disebarluaskan. Untuk itu, saya bereksperimen dengan Arduino Cryptography Library, yang akan membuat program sedikit lebih sulit untuk di-copy dan dijalankan pada microcontroller lain.
Bagian produk overview berikutnya akan membahas ide dan konsep dari produk ini. Ide dari alat ini sangat sederhana, yaitu keran akan menyala secara otomatis berdasarkan parameter ketinggian level air yang diketahui dari pembacaan sensor ultrasonik. Keran hanya akan menyala jika level air berada di antara batas atas dan batas bawah level minimum, dan akan terus menyala sampai level air berada di antara batas atas dan batas bawah level maksimum. Dengan demikian, riak yang ditimbulkan saat pengisian dan penggunaan air tidak akan menyebabkan keran intermittent. Parameter level ketinggian air tidak ditulis langsung pada program, melainkan dapat disetting dari dashboard Blink. Air akan mengalir melewati flow meter yang dipasang sebelum keran otomatis, sehingga dapat diketahui debit aliran air serta dapat dihitung pula volume airnya. Dari situ akan diperoleh informasi berapa liter air yang sudah mengalir. Parameter flow meter seperti key factor dan lain-lain pun disetting lewat aplikasi. Informasi mengenai level air pada bak penampungan, debit air, dan volume air akan dikirimkan ke aplikasi Blink sehingga kita bisa memonitoring penggunaan air. Perangkat yang bisa bekerja secara otomatis sudah seharusnya bisa dikendalikan secara manual. Peralatan listrik otomatis pada realitanya akan tidak berfungsi ketika listrik tidak ada. Begitupun dengan produk ini. Bagaimana jika listrik padam? Bagaimana jika keran otomatisnya rusak? Bagaimana jika sambungan internet putus? Itu adalah masalah-masalah yang akan dihadapi sehingga harus dicarikan solusinya. Produk ini pada dasarnya memiliki fungsi menyalakan dan mematikan aliran air, dan tidak boleh kehilangan fungsinya walaupun terjadi kendala seperti yang dijabarkan di atas. Oleh karena itu, salah satu solusi yang ditawarkan adalah three-way valve. Mengapa disebut three-way valve? Tentu karena memiliki 3 port yang pada proyek ini dibuat menjadi 1 port inlet dan 2 port outlet. Berikut ilustrasinya. Pada gambar sebelah kanan, jika tuas keran diposisikan di sebelah kiri, maka air akan mengalir dari inlet ke outlet sebelah bawah. Bisa dilihat pada gambar inset yang dilingkari kuning arah aliran airnya. Outlet sebelah bawah nantinya dihubungkan ke solenoid valve atau keran otomatis. Jika tuas keran diposisikan ke sebelah kanan, air mengalir dari inlet ke outlet sebelah atas yang dibiarkan terbuka. Jika tuas keran diposisikan ke sebelah atas, maka air akan mengalir dari inlet ke outlet atas dan bawah. Dengan penggunaan three-way valve ini, jika solenoid valve rusak ataupun sedang dalam kondisi listrik padam, pengoperasian alat bisa dilakukan secara manual, dan air tetap akan mengalir. Konsep dan ide terakhir tentang produk ini adalah aplikasi enkripsi. Tidak seperti microcontroller AVR yang memiliki log bits yang akan mencegah flash memori dibaca dan diprogram ulang, atau pada ESP32 yang memiliki fitur flash encryption yang akan mengenkripsi isi flash memori untuk mencegah flash ditulis lewat port serial. ESP8266 tidak memiliki fitur tersebut, sehingga isi flash bisa dengan mudah dikopi. Walaupun begitu, ada cara alternatif yang bisa dilakukan sehingga walaupun isi flash dapat dikopi dan diupload ke chip lain, program tidak akan berjalan. Cara yang saya lakukan seperti ini. Setiap chip ESP8266 memiliki MAC address yang unik, berbeda-beda pada setiap chip. MAC address ini dibaca dan disimpan dalam sebuah array. Nilai MAC address yang sudah diketahui kemudian dienkripsi lewat online tool. Banyak algoritma enkripsi yang bisa dipilih yang sudah disupport oleh Arduino Cryptography Library, seperti CACA, AES, CTR, dan lain sebagainya. Hasil enkripsi MAC address secara online kemudian disimpan dalam variabel array. Buat program untuk melakukan enkripsi MAC address.
di dalam microcontroller dengan algoritma enkripsi yang sama seperti lewat online tool. Terakhir, bandingkan hasil dari enkripsi lewat online tool dan yang dilakukan dalam microcontroller. Di project ini, jika MAC address tidak sesuai, maka program akan berjalan selama 5 hari sebagai masa trial. Setelah itu tidak bisa digunakan. Berikut gambar PCB kontrol yang digunakan. Ada sensor ultrasonic AJ-SR04M, Wemos D1 Mini dan 2 buck converter, serta konektor untuk menghubungkan flow meter dan solenoid valve. PCB kontrol dipasang di dalam box tempat makan untuk melindungi dari percikan air. Di sisi luar box ada maintenance switch untuk menonaktifkan solenoid valve dan manual button untuk menyalakan dan mematikan solenoid valve secara manual. Untuk menyambungkan ke solenoid valve dan flow meter, digunakan kabel 6 core. Power supply-nya berasal dari adaptor 12 volt 2 ampere. Berikut pemasangan perangkatnya. Box kontrol dipasang di atas, sedangkan sensor ultrasonic, flow meter, dan solenoid valve dipasang dekat bak penampungan. Bagian atas solenoid valve diberi pelindung dari percikan air. Persambungan kabel juga dilapisi isolasi untuk mencegah korsleting. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir project overview, yaitu demo produk. Yang akan saya demokan adalah solenoid valve yang akan menyala dan mati secara otomatis, mode manual pengisian air berdasarkan level air, dan mode manual pengisian air berdasarkan volume yang diset lewat aplikasi Blink. Setelah pembahasan topik project overview, topik berikutnya yang mau saya bagikan untuk teman-teman adalah tentang apa yang sudah saya pelajari selama saya membuat project ini. Ada 4 bahasan, 2 masalah hardware dan 2 masalah software. Bahasan pertama soal noise atau EMI dan HF ringing. Apa itu noise? Bagaimana noise terjadi? Dan cara untuk meminimalisasi pengaruh noise pada alat yang dibuat akan dibahas pada bagian ini. Yang kedua soal penyimpangan sensor ultrasonik. Ketika jarak yang diukur sensor ultrasonik menyimpang dari jarak sebenarnya, bagian mana yang harus dicek? Countermeasure secara program bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan itu akan dibahas pada bagian ini. Yang ketiga mengenai library simple timer dan penggunaan lambda expression.
Ketika ingin menjalankan program A sambil menjalankan program B secara bersamaan, caranya bisa teman-teman lihat di sini. Terakhir mengenai read-write EEPROM. Misalnya ada beberapa variabel dengan tipe data berbeda ingin disimpan pada EEPROM. Bagaimana caranya? Kemudian ketika ingin merubah salah satu elemen data yang tersimpan pada EEPROM, harus pakai perintah yang mana ya? Kedua hal tersebut akan dijelaskan pada bagian ini. Oke, langsung masuk ke subbab bahasan pertama, yaitu noise. Noise bisa didefinisikan sebagai gangguan pada sinyal rangkaian elektronika. Penyebabnya bisa berbagai macam. Jika penyebabnya berasal dari medan elektromagnet atau electromagnetic field atau EMF, maka noise itu disebut EMI atau electromagnetic interference. Walaupun sering digunakan secara bergantian, tetapi penting dipahami bahwa artinya tidak sama. EMF adalah sebagai gaya penyebab, sedangkan EMI adalah akibat yang ditimbulkan. Contoh EMI yang sering dijumpai ketika mengerjakan proyek Arduino antara lain gangguan pada layar LCD yang menampilkan karakter aneh, atau Arduino yang hang saat relay beralih dari kondisi nyala ke kondisi mati. Contoh lainnya yang saya alami adalah sinyal yang terdeteksi pada pin interrupt ketika solenoid valve dimatikan, atau control board CNC yang mendeteksi sinyal dari end stop ketika motor spindle dinyalakan. Semua contoh di atas jika ditarik benang merahnya, sumber penyebabnya berasal dari beban induktif. Untuk memitigasi EMI, cara yang bisa dilakukan ada 3, yaitu separating, dengan menjauhkan sumber medan magnet dari rangkaian kontrol. Kemudian shielding, dengan menggunakan kabel berpelindung atau shielded cable. Penggunaan cover metal untuk rangkaian kontrol atau penggunaan ferrite core. Yang terakhir yang bisa dilakukan adalah filtering, yaitu dengan menggunakan komponen noise filter. Biasanya noise elektromagnetik berfrekuensi tinggi. Noise filter akan menahan frekuensi tinggi dan meloloskan frekuensi yang lebih rendah. Atau jenis noise filter lainnya yang akan menahan frekuensi tertentu dan meloloskan frekuensi yang lainnya. Agar lebih realistis, langsung saja ke contoh kasus yang saya alami. Saya ingin menyalakan keran otomatis atau solenoid valve 12 volt DC dengan relay 5 volt yang didrive dengan transistor. Pin basis menerima input dari microcontroller. Rangkaian awal yang saya buat seperti pada gambar. Coil relay diparalel dengan dioda dengan kaki katoda terhubung ke 5 volt dan kaki anoda terhubung dengan kaki kolektor. Dengan rangkaian seperti ini, ketika solenoid menyala kemudian dimatikan, selalu terjadi seolah-olah pin interrupt menerima sinyal dari flowmeter. Padahal kondisi flowmeter diam yang saya identifikasi sebagai noise. Kemudian rangkaian saya modifikasi dengan menambahkan dioda lagi yang dipasang paralel dengan solenoid. Hasilnya, noise terkadang muncul dengan intensitas yang jauh menurun. Walaupun sudah jauh berkurang, noise masih saja muncul dan sinyal palsu kadang masih terdeteksi di pin interrupt ketika solenoid dimatikan. Setelah mempelajari dari berbagai sumber, akhirnya saya sampai pada keputusan untuk menggunakan RC snubber. Rangkaian sedikit diubah dengan memindahkan solenoid sebelum kontak relay. Dioda tetap dipasang paralel terhadap solenoid, sedangkan RC snubber dipasang paralel terhadap kontak relay. Hasilnya, tidak ada lagi sinyal palsu yang terdeteksi. Bagaimana itu bisa terjadi? Berikut ilustrasinya. Dapat dilihat di layar, terdapat rangkaian induktor dengan switch pemutus arus. Sumber tegangan 5 volt DC dengan beban induktor 1300 mH. Di sebelahnya merupakan tampilan osiloskop yang pada kondisi awal switch dalam kondisi tertutup. Beban induktif ketika dialiri listrik akan menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Karena sifat induktor, arus tidak dapat berubah secara cepat, sehingga ketika kontak diputus secara tiba-tiba,
maka induktor akan mempertahankan arus yang mengalir dengan menghasilkan tegangan yang polaritasnya berlawanan dengan sumber tegangan atau back EMF. Kutub positif pada bagian bawah induktor dan kutub negatif pada bagian atas induktor. Tegangan sesaat ini bisa jauh lebih besar dari sumber tegangan awal, yang menyebabkan elektron akan melompat melewati kontak yang bisa diamati dalam bentuk percikan. Percikan akan terus berlanjut sampai medan magnet menghilang. Berdasarkan hasil osiloskop, tegangan induktif yang dihasilkan sampai minus 300 volt. Tidak hanya menghasilkan tegangan tinggi, tetapi juga noise dengan frekuensi tinggi. Untuk mencegah terjadinya tegangan induksi, dioda dipasangkan paralel dengan induktor, dengan kaki anoda terhubung dengan ground sumber tegangan, dan kaki katoda terhubung dengan ujung kontak. Ketika operasi normal, arus tidak akan mengalir melewati dioda. Tetapi ketika kontak terbuka, terbentuk tegangan pada induktor dengan polaritas yang berlawanan sehingga dioda akan mengalirkan arus kembali ke induktor sampai medan magnet menghilang. Rangkaian ini menyediakan jalur agar arus tetap mengalir, membatasi tegangan pada induktor, dan mencegah timbul percikan pada unjuk kontak. Tegangan pada induktor dibatasi oleh tegangan maju dioda sebesar 0,7 sampai 1,5 volt. Bisa dilihat pada tampilan osiloskop. Ketika switch membuka, tidak ada lonjakan tegangan. Tegangan di bawah 0 volt menunjukkan tegangan maju dioda. Untuk tegangan AC tidak bisa menggunakan dioda. Sebagai gantinya bisa menggunakan dioda TVS atau varistor yang akan membatasi tegangan transien. Pada penjelasan rangkaian sebelumnya, dioda tidak terpasang. Kemudian setelah dipasang dioda paralel terhadap solenoid, noise berkurang. Walaupun begitu, noise masih saja ada. Hal ini disebabkan oleh tegangan transien yang muncul karena switching. Tegangan transien akan muncul baik ketika switching on maupun switching off. Tegangan akan berosilasi pada frekuensi tinggi dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan noise, sehingga terdeteksi sinyal palsu pada kaki pin interrupt. Berikut rangkaian half bridge dengan kendali MOSFET sebagai ilustrasi. Pengukuran VDS atau tegangan drain source dilakukan pada MOSFET bagian bawah. Ketika rangkaian snubber belum dipasang, saat switching off terjadi osilasi tegangan berfrekuensi tinggi pada VDS selama 104 nanosekon. Kemudian dipasang rangkaian snubber dengan CS 200 picofarad dan RS 10 ohm. Bila dibandingkan tanpa snubber, osilasi tegangan frekuensi tinggi terjadi lebih pendek, yaitu sekitar 22 nanosekon. Dengan dasar inilah pemasangan snubber paralel terhadap kontak menghilangkan noise yang terdeteksi pada pin interrupt. Subbahasan kedua adalah tentang penyimpangan sensor ultrasonik. Pada dasarnya, sensor ultrasonik dapat mendeteksi jarak permukaan air dengan cukup akurat. Tetapi pada kondisi nyata, ada dua keanehan yang saya alami ketika menggunakan sensor ini. Yang pertama, pada pemasangan sensor. Ilustrasinya seperti pada gambar. Pada gambar sebelah kiri, sensor dipasang pada ketinggian 25 cm dari permukaan air. Dan hasil pembacaan sensor pun benar, yaitu pada angka 25 cm. Karena dirasa terlalu dekat dengan permukaan air, saya mencoba menjauhkan sensor sehingga jaraknya menjadi 30 cm. Tetapi hasil pembacaan sensor tidak menunjukkan nilai 30 cm, melainkan 22 cm. Kemudian saya coba turunkan lagi menjadi 25 cm, dan hasil pembacaannya benar, menunjukkan nilai 25 cm. Mengapa hal ini terjadi? Hipotesa saya adalah ketika sensor ditempatkan lebih tinggi, gelombang ultrasonik yang dikirimkan sensor terlebih dahulu mengenai objek lain sebelum mengenai permukaan air. Dalam hal ini adalah bibir bak penampungan.
Gelombang dipantulkan terlebih dahulu oleh bibir bak dan diterima oleh sensor, sehingga jarak yang terdeteksi bukan jarak antara sensor dengan permukaan air, tetapi jarak sensor dengan bibir bak penampungan. Keanehan kedua yang saya temukan adalah pembacaan sensor yang tidak sesuai menyebabkan solenoid valve menyala tiba-tiba, padahal belum mencapai batas agar valve menyala. Dengan kata lain, sensor mendeteksi jarak lebih jauh dari jarak sebenarnya, sehingga ESP memprosesnya sebagai level air rendah, nyalakan solenoid valve. Untuk permasalahan ini, saya atasi dengan cara pengambilan data sebanyak 10 kali dengan metode ping median yang ada pada library NuPing. Jika saat sampling jarak ditemukan hasil pengukuran lebih dari margin error yang ditetapkan, dalam kasus ini 5 cm, maka data tersebut akan dianulir dan tidak digunakan. Sebagai gantinya, menggunakan jarak yang diperoleh sebelumnya. Setelah 10 data diambil, dihitung nilai rata-ratanya. Data jarak inilah yang diproses untuk menentukan level ketinggian air. Cara ini sedikit berbeda dengan metode ping median yang ada dalam library NuPing, di mana dilakukan pengukuran sebanyak 5 kali dengan menganulir nilai pengukuran 0, kemudian diambil rata-ratanya. Jika hanya menggunakan metode ping median, masih didapati hasil pengukuran yang menyimpang. Subbahasan yang ketiga adalah pembahasan mengenai simple timer dan lambda expression. Seperti tag di atas, simple timer, a simple Arduino library for work with time, atau sebuah library Arduino sederhana untuk bekerja dengan waktu. Library Simple Timer merupakan salah satu implementasi penggunaan fungsi milis yang bisa digunakan untuk mengatur kapan suatu fungsi atau kode dieksekusi tanpa menggunakan fungsi delay. Fungsi delay akan menghentikan alur program sampai delay waktu terlampaui, baru kemudian menjalankan perintah program yang ada di bawahnya. Misalnya ingin membuat LED blink dengan interval 2 detik. Dengan delay, alurnya menjadi nyalakan LED, tunggu selama 2 detik, matikan LED, tunggu selama 2 detik, nyalakan LED, dan seterusnya. Ketika waktu tunggu, alur program akan terhenti, sampai waktu tunggu terlampaui. Bagaimana jika selama waktu tunggu kita mau menjalankan perintah lain, misalnya membaca sensor lewat pin analog setiap 1 detik? Salah satu solusinya yaitu dengan memanfaatkan library Simple Timer. Library ini membuat alur program berjalan terus-menerus dan akan mengeksekusi program berdasarkan waktu yang ditentukan. Library Simple Timer memiliki metode antara lain 1. Set timer. Metode ini akan memanggil fungsi f setiap d milisecond sebanyak n kali. Metode kedua adalah set interval. Metode ini akan memanggil fungsi f setiap d milisecond secara terus-menerus. Dan metode ketiga adalah set timeout. Metode ini akan memanggil fungsi f 1 kali setelah d milisecond. Kembali ke pertanyaan di atas, bagaimana kita membuat LED blink dengan interval 2 detik sambil membaca sensor lewat pin analog setiap 1 detik? Jawabannya adalah menggunakan 2 metode set interval. Buat fungsi untuk menjalankan LED blink dan buat fungsi untuk membaca pin analog. Kemudian di void setup, gunakan metode set interval dengan parameter D 2000 dan parameter F LED blink untuk membuat LED berkedip dengan interval 2 detik. Tambahkan 1 metode set interval lagi dengan isian parameter D1000 dan parameter F read sensor untuk membaca pin analog setiap 1 detik. Terakhir, pada void loop, gunakan metode run untuk menjalankan timer. Langsung saja ke contoh programnya. Pada serial monitor, akan ditampilkan teks 1 setiap 1 detik sebanyak 10 kali. Bersama dengan itu, ada teks 2 yang hanya ditampilkan setiap 5 detik secara terus-menerus.
Kemudian pada detik ke-7, tampilkan teks ketiga. Dan pada detik ke-30, tampilkan teks 4, kemudian berhenti menampilkan teks 2. Apakah teman-teman bisa membuat programnya dengan menggunakan delay? Kalau saya sih nyerah deh. Programnya sangat mudah dipahami dan bisa kalian cek di tautan yang ada di deskripsi ya. Terus lambda expression-nya bagaimana? Dengan lambda expression memungkinkan kita untuk memanggil fungsi pendek yang tidak akan digunakan lagi, atau memanggil fungsi yang tidak perlu didefinisikan sehingga tidak perlu diberi nama fungsinya. Dengan lambda expression, penulisan program juga terlihat lebih ringkas. Penggunaan library simple timer pun bisa menggunakan lambda expression. Sintaknya bisa dilihat pada contoh program berikut ini. Tidak ada lagi fungsi untuk menampilkan teks. Sebagai gantinya, perintah menampilkan teks langsung ditulis di dalam metodenya. Lebih ringkas kan? Coba kita compile dan diupload ke ESP8266. Terakhir tentang membaca dan menulis EEPROM. Nilai byte pada EEPROM bisa dibaca dengan perintah EEPROM read dengan memasukkan alamat penyimpanan pada EEPROM. Dan dengan perintah EEPROM write diikuti alamat penyimpanan dan byte data yang mau disimpan untuk menulis ke EEPROM. Bagaimana jika data yang mau disimpan ukurannya lebih besar dari tipe data byte, atau bahkan beberapa variabel dengan macam-macam tipe data mau disimpan secara kolektif ke dalam EEPROM. Kita bisa menggunakan perintah EEPROM get dan EEPROM put. Dengan perintah put dan get, selain tipe data primitif seperti integer, long, float, bahkan double, kita juga bisa menyimpan tipe data struct yang membernya terdiri dari berbagai macam variabel dengan tipe data berlainan. Baca tulis EEPROM dengan struct memudahkan kita menyimpan parameter setting suatu perangkat. Contoh program pada Android Playground tentang perintah EEPROM put dan EEPROM get menjelaskan bagaimana membaca dan menulis EEPROM secara kolektif. Artinya, untuk semua member struct. Ada kalanya kita hanya ingin mengakses atau melakukan perubahan data pada salah satu member struct saja. Bagaimana melakukannya? Simak program berikut ini. Berikut ini contoh program untuk menulis ke EEPROM secara kolektif dengan struct di mana semua membernya terdiri dari variabel dengan tipe data berbeda. Kemudian kita akan mengakses EEPROM yang sudah ditulis sebelumnya secara kolektif. Data yang mau diakses dari EEPROM adalah member struct dengan tipe data double. Kemudian menampilkan datanya ke serial monitor. Setelah itu, nilai data double diubah dan disimpan kembali ke dalam EEPROM. Terakhir, tampilkan secara kolektif semua data member struct yang sudah disimpan pada EEPROM. Compile dan upload. Bisa dilihat data double yang dibaca dari EEPROM berubah setelah datanya dimodifikasi dan disimpan ulang ke EEPROM. Yang paling penting, untuk merubah nilai EEPROM yang disalin dari member struct harus diketahui pada alamat berapa data disimpan. Dengan penambahan define offset of ini, offset alamat pada setiap member struct bisa diketahui. Penjelasan lengkapnya langsung bisa dibaca pada komentar di kode programnya. Kesimpulan dari video ini antara lain, aplikasi IoT dengan Blink sangat menarik untuk dieksplor.
Interfacing yang mudah cocok untuk pemula IoT tanpa harus membuat aplikasi sendiri. Peralatan dapat dikendalikan dan dimonitoring jarak jauh. Untuk meningkatkan fleksibilitas alat, fitur konfigurasi Wi-Fi dan input token Blink sebaiknya bisa dilakukan lewat web browser. Setting parameter alat yang bisa dilakukan lewat aplikasi sangat memudahkan penggunaan. Kriptografi bisa diaplikasikan pada mikrokontroler. Selain untuk mengenkripsi password, bisa juga untuk mengenkripsi data sebelum disimpan atau dikirimkan ke perangkat lain, agar tidak mudah dibajak. Peralatan yang beroperasi secara otomatis sebaiknya bisa dioperasikan secara manual. Untuk mengantisipasi permasalahan yang bisa timbul, seperti lampu padam, koneksi internet putus, atau alat otomatisnya rusak. Noise menyebabkan peralatan beroperasi tidak sebagaimana mestinya. Untuk meminimalisasi noise yang disebabkan oleh penggunaan beban induktif, bisa menggunakan dioda yang dipasang paralel terhadap beban bila menggunakan tegangan DC, atau menggunakan dioda TVS atau varistor bila menggunakan tegangan AC. Walaupun begitu, HF ringing masih bisa terjadi. Gunakan RC snubber yang dipasang paralel terhadap kontak. Ketika menempatkan sensor ultrasonik, perhatikan penempatannya agar tidak terhalangi objek lain karena dapat menyebabkan penyimpangan hasil pengukuran. Jika hasil pembacaan sensor menyimpang, bisa lakukan sampling dengan jumlah data tertentu dengan menganulir data yang menyimpang kemudian dirata-rata. Manfaatkan library simple timer yang sudah menggunakan list untuk mengeksekusi kode berdasarkan waktu. Hindari penggunaan fungsi delay karena akan menghentikan alur program selama delay berlangsung. Penggunaan lambda expression pada metode yang ada pada library simple timer membuat program terlihat lebih singkat dan rapi. Dan yang terakhir, gunakan tipe data struct untuk membaca dan menulis variabel dengan tipe data beragam secara kolektif ke atau dari EEPROM. Selain dibaca atau ditulis secara kolektif, kita tetap bisa mengakses data atau melakukan perubahan secara langsung. Dengan syarat, kita mengetahui di alamat berapa data disimpan. Terima kasih sudah mampir di video ini. Valve Control ESP Sharing Project and Problem Countermeasure. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman dan ada pengetahuan baru yang bisa dipelajari. Jika ada kekeliruan informasi pada video ini, tolong sampaikan pada kolom komentar. Begitu juga jika ada kritik, saran maupun pertanyaan. Terus berkarya untuk bumi yang lebih baik.